Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian kita hari ini dengan judul Pengudusan adalah Doktrin Alkitab. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami dan menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi judul renungan kita adalah Pengudusan adalah Doktrin Alkitab. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Teori-teori pengudusan yang salah juga yang timbul karena melalaikan atau menolak hukum Taurat ilahi tampak menonjol dalam gerakan keagamaan sehari-hari. Teori-teori ini salah dalam doktrin dan berbahaya dalam akibat praktek sehari-hari, dan fatal bahwa teori-teori ini mendapat perhatian umum. Adalah sangat penting agar semua mempunyai pengertian yang jelas tentang apa yang diajarkan Alkitab mengenai pengudusan ini. Pengudusan yang benar adalah doktrin Alkitab. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika menyatakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Dan ia berdoa, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. 1 Tesalonika 4 ayat 3, 5 ayat 23. Alkitab dengan jelas mengajarkan apa itu pengudusan dan bagaimana cara memperolehnya. Juru selamat mendoakan murid-muridnya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 dan 19. Dan Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang-orang percaya akan disucikan oleh Roh Kudus. Roma 15 ayat 16. Apakah pekerjaan Roh Kudus itu? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dan pemazmur berkata, Tauratmu itulah kebenaran. Mazmur 119 ayat 142. Melalui firman dan Roh Allah telah dibukakan kepada manusia prinsip-prinsip agung kebenaran yang terkandung di dalam hukumnya. Dan oleh karena hukum Allah adalah kudus, benar dan baik sebagai salinan kesempurnaan ilahi, maka tabiat yang dibentuk oleh karena penurutan kepada hukum itu juga adalah kudus. Kristus adalah contoh yang sempurna dari tabiat seperti itu. Ia berkata, aku menuruti perintah Bapakku, Yohanes 15 ayat 10. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya, Yohanes 8 ayat 29. Para pengikut Kristus harus menjadi seperti Dia oleh rahmat Allah, membentuk tabiat yang selaras dengan prinsip-prinsip hukumnya yang kudus. Inilah pengudusan menurut Alkitab. Pekerjaan pengudusan ini dapat dicapai hanya melalui iman dalam Kristus oleh kuasa Roh Allah yang tinggal di dalam hati. Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya, hai saudara-saudara, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2:12 dan 13. Orang-orang Kristen akan merasakan dorongan-dorongan atau desakan-desakan dosa itu, tetapi ia akan selalu berperang melawannya. Disinilah pertolongan Kristus diperlukan. Kelemahan manusia menjadi bersatu dengan kekuatan ilahi, dan iman berseru, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 57. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 490 dan 491. Demikian jauh renungan harian kita hari ini, bahwa pengudusan yang merupakan proses sementara kita lalui adalah ajaran yang diajarkan oleh kitab suci. Biarlah kita dikuduskan oleh kebenaran hari ini, dan kita boleh setia di dalam perjalanan pulang ke rumah. Mari kita akhiri renungan harian kita ini dengan doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan.
biarlah boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Semua aktivitas kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.